Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari VL Pro, yaitu sebuah mini laser dengan tipe X1 GT. Jadi X1 GT ini adalah versi terbarunya dari X1 series, yaitu sebuah mini laser yang powernya lebih di-up dan tampilannya lebih terbaru. Harganya di 575.000 untuk sepasang dan kelengkapan lainnya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, sekarang kita coba lihat apa yang ditawarkan dari produk VL Pro ini yang mini laser tipe X1 GT dari X1 series. Jadi ini adalah versi terbarunya dari mini laser X1 series ya. Sebelumnya saya pernah review yang mini laser X1 biasa, X1 Plus, dan sekarang saya coba review yang X1 GT. Mini laser seperti ini banyak dari produk-produk lainnya, ada yang dari Senlo, Hapak, kemudian ada yang dari Duromoto juga ada, dan ini dari VL Pro ya. Harga di 575.000 untuk sepasang, dan bisa kalian perhatikan di sini modelnya X1 GT ya. Ada yang X1 Plus itu yang versi lama, versi 1, versi 2 dan versi 3. Sekarang X1 GT yang versi 3. Kalau variannya dia ada 3 varian pada lapak penjualannya dari VL Pro ini. Variannya itu ada yang putih kuning, kemudian kuning putih, lalu ada yang putih putih. Di sini saya dapatkan yang putih kuning, yaitu low beam di warna kuning, high beamnya di warna putih 6000 Kelvin. Jadi ada 3 varian, yang putih-putih, putih kuning, dan kuning putih. Nah, kita coba lihat di sini spesifikasinya. Modelnya X1 GT dengan DC 9 sampai 24 volt. Jadi di motor, di mobil, dan di truk ini bisa digunakan. Arusnya di sini 2,3 ampere ya. Kalau yang X1 Plus 2 ampere, dan kalian bisa lihat di sini powernya 54 watt untuk mini laser ini. Tapi 54 watt ini bukan satu piece-nya, melainkan sepasang yang per piece-nya itu 27 watt. Kalau kita banding dengan X1 Plus itu di 25 watt ya. Kalau X1 biasa kan 20 watt, X1 Plus 25 watt, dan X1 GT ini di 27 watt. Walaupun powernya nggak terlalu besar atau nggak terlalu jauh bedanya dari X1 Plus, tapi di sini ada perbedaan dari segi karakter cahayanya, juga dari tampilan mini laser. Nah, kita coba lihat. Di dalam sini ada sepasang untuk mini laser X1 GT dari VL Pro. Garansinya selama 1 tahun ya, jadi dia ada garansi selama 1 tahun. Kelengkapan yang didapat di sini, kita dapat bonusan sebuah gantungan kunci yang dari VL Pro ya, dan ada stiker dari VL Pro. Dapat bonusan seperti ini. Kemudian di sini ada kartu garansinya selama 1 tahun ya garansinya. Di dalam dusnya ada sepasang untuk mini laser dari VL Pro dengan tipe X1 GT ya. Kemudian pengemasannya di sini rapi ya. Dan produk ini by Senlo ya. Jadi banyak dari mini laser X1 itu produk-produknya dari Senlo, termasuk dari VL Pro ini ya. Tapi kebanyakan, ada beberapa yang enggak sih. Kita coba lihat sepasang untuk mini lasernya di sini. Tapi saya coba buka dulu. Biasanya kalau X1 series pasti ada dus kecilnya seperti ini, yang biasanya ini di dalamnya ada driver, kemudian bracketnya juga ada. Nah, ini ada bracketnya. Kalau dari desain bracketnya ini mirip sama X1 Plus atau X1 biasa kemarin ya, jadi nggak terlalu beda jauh. Mungkin bisa dipasangin ke X1 Plus atau yang X1 biasa juga bisa ya, kita pasangin pakai bracketnya seperti ini. Tentu saja bracketnya ada 2 untuk sepasang X1 GT nya ya. Bracketnya tentu saja ini besi ya. Besinya itu bukan besi tipis, ini tebal dan nggak mudah ditekuk atau nggak mudah bengkok. Lanjut, di sini kelengkapan lainnya dia ada seperti laser atau mini laser lainnya, kunci L, ada murnya, ada bautnya, kemudian ada ringnya juga. Jadi kelengkapannya di sini lengkap, tinggal kita pasang. Ini ada sepasang ya. Lanjut lagi untuk kelengkapan lainnya, tentu saja drivernya. Ini drivernya ada sepasang juga. Nah, kalau dari desain drivernya mirip-miripnya sama X1 Plus ya, masih miripan dengan X1 Plus. Tapi nggak bisa kita pasangin yang untuk driver X1 GT ke X1 Plus karena dia beda powernya. Untuk pinnya di sini ada 3 pin ya, masih menggunakan konektor kabel yang waterproof, ada 3 pin. Kemudian input kabel ke driver ini sekitaran 20 cm ya. 15 sampai 20 cm. Tapi kalau dari driver ke mini lasernya ini yang panjang. Oke, sekarang kita coba lihat di mini lasernya. Saya coba ambil salah satunya ya. Nah, bisa kalian perhatikan untuk mini laser X1 GT ya, dari X1 series atau dari VL Pro ini,
Dia pakai lensa yang sudah blue lens, lensanya blue lens, kemudian sudah ada kipasnya di bagian belakang, tentu saja sudah ada pakai kipas. Kalau dari desain ini masih mirip sama X1 Plus yang biasa juga mirip ya. Tapi perbedaannya dia sedikit lebih tebal dan lebih lebar ya, sekitar 1-2 mili, nggak terlalu banyak. Dan kalau kalian misalnya ingin ganti dari X1 Plus atau X1 biasa ke X1 GT, itu tinggal plug and play saja ya. Mungkin kita bisa pakaiin bracket yang model X1 Plus ya, yang sudah terpasang, kemudian kita pasangin ke X1 GT, itu tentunya masih bisa. Dan untuk pemasangannya tentu saja dia ada baut di bagian kiri kanan, lubang bautnya ini. Kemudian lubang baut di bagian atas bawah juga ada, jadi fleksibel untuk peletakan bracketnya, mau dia bracketnya ke samping seperti ini atau di bagian atas ataupun di bagian bawah, karena posisi ini yang ada kabelnya di bagian bawah ya, jadi kita bisa lebih fleksibel untuk pemasangannya. Dan untuk warna cahayanya kita bisa balik ya, misalnya kita ingin ganti warna ini kan standarnya di sini low beam di kuning, high beam di putih. Tapi kalau kita misalnya ingin ganti low beamnya itu di warna putih, masih bisa kita balik, kita lepas bagian 4 baut di bagian depan dan kita putar 180 derajat untuk lensanya. Tapi kalau dari VL Pro ini dia ada 3 varian warna temperatur atau warna cahayanya. Kuning putih, ada juga putih kuning ya kalau kalian ingin putihnya itu di low beam, dan ada yang putih low beam dan high beam dia warna putih. Kita coba ukur untuk dimensinya. Kalau untuk dimensi dia nggak terlalu beda jauh sama yang X1 Plus atau X1 biasa, tapi sedikit lebih tebal. Ini kalau untuk tebalannya, tebal kiri kanan ya, tebal kiri kanan ini di 3,3 cm ya, atau di 33 mm. Kalau untuk tingginya sama 33 mm atau 3,3 cm. Kemudian kalau untuk panjangnya tentu saja dia lebih panjang ya, dari ujung lensa ke ujung bokongnya ini di 6,3 cm ya, 63 mm. Jadi panjangnya itu karena bagian lensanya nih. Ini kalian perhatikan yang sangat mencolok perbedaannya dari X1 Plus atau X1 biasa ke X1 GT ini ada di bagian lensanya yang lebih besar. Jadi kalian bisa perhatikan. Bahkan di sini bezelnya itu tipis sekali ya, tipis sekali bezelnya nih. Kalau yang S1 Plus atau X1 biasa dia kan masih tebal ya bezelnya, dengan lensa yang lebih kecil dari ini lebih besar ya. Jadi pastinya intensitas cahaya dia lebih terang. Kita coba lihat nanti diukur luxnya dan coba lihat di outdoor untuk hasil outputnya. Lensa yang sudah blue lens dari X1 GT VL Pro ini ya, katanya power 27 watt per lampunya. Kita coba ukur real power pada X1 GT dari VL Pro ini. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan di 13,6 volt. Tegangan rata-rata pada saat mesin menyala. Untuk input kabel pada mini laser X1 GT dari VL Pro ini ada 4 kabel ya. Yang warna hitam untuk ground atau negatifnya, kemudian kabel merah untuk nyalakan 2 sinar atau putih kuning secara bersamaan, kabel kuning untuk sinar putih, kabel warna putih untuk sinar kuning. Jadi kebalik ya, warna kabelnya kebalik ya, putih di warna kuning, kuning di warna putih ya, nggak masalah sih, hanya berbeda warnanya saja. Jadi untuk penggunaannya, karena dia bisa 9-24 volt DC di motor, di mobil, dan di truk, ini bisa digunakan asalkan arusnya itu wajib DC. Kita coba lihat dulu. Di sini saya sudah ini ya, pasangin dengan bracketnya, dan untuk bracketnya kita bisa pasang di bagian bawah, atas maupun samping kiri kanan. Jadi penampakannya kalau terpasang dengan bracketnya seperti ini. Kita coba lihat dulu untuk di sinar putihnya. Start awalnya itu di 29 watt di sinar putih ya. Di sinar kuning 29 watt, 28,8 watt, masih bisa dianggap 29 watt. Untuk dua warna sekaligus di 26,9 watt, bisa dianggap di 27 watt. Jadi untuk powernya real ya. Bahkan ini sedikit lebih tinggi powernya yang ditulis di sini. Di 29 watt di satu warna, kemudian 27 watt untuk dua warna sekaligus. Kita coba lihat di sinar putihnya. Ini kabel warna kuning untuk nyalakan sinar putih ya. Nah, kalau dilihat dari sini, jujur saja untuk karakter cahayanya dia lebih rapi, lebih tebal, dan lebih padat ya. Kalau kita banding sama X1 Plus atau X1 biasa. Ini bisa kalian perhatikan nih, cut off-nya benar-benar rapi untuk sinar putih ya. Kemudian di sinar kuning, sama halnya dengan sinar putih tadi, rapi dan tajam sih untuk cut off-nya.
Kemudian di dua warna sekaligus kabel merah ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalnya kabel warna kuning, kabel putih ya, atau sinar kuningnya saya nyalakan dan saya kasih arus di sinar putihnya, dia langsung berubah ke warna putih. Jadi nggak nyala dua mode atau dua warna sekaligus. Tapi kalau saya kasih kabel warna putih, maksud saya sinar warna putih ya nyala, dan saya nyalakan sinar kuningnya dia nggak nyala. Jadi prioritasnya itu ke sinar putih atau high beam untuk nyalakan dua warna sekaligus atau dua mode sekaligus di kabel merah seperti ini. Nah, powernya sekarang di 28, sekian watt, yang tadi startnya 29 watt ya. Kipasnya di sini suaranya smooth. Nanti kita coba ukur temperatur panasnya. Jadi powernya dia lebih tinggi ya, sekitaran 2-4 watt lebih tinggi dari X1 Plus dibanding sama X1 GT ini. Karena saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga powernya stabil. Di sini untuk sinar putihnya 28, sekian watt, sinar kuningnya sama 28, sekian watt. Untuk dua sinar sekaligus itu di 26 watt. Saya coba tunggu dulu dan saya nyalakan di sinar putihnya. Di sini saya sudah nyalakan selama setengah jam lebih. Power stabil yang saya dapatkan di sinar putih 27,6 watt, yang startnya tadi di 29 watt. Jadi turunnya itu hanya di 1-2 watt, nggak sampai 2 watt ya. 1 watt lebih untuk turunnya, dan ini stabil. Menurut saya ini stabil powernya pada mini laser X1 GT dari VL Pro nya. Untuk di sinar kuning, sama halnya di sinar putih 27, sekian watt, 27,6 watt ya. Untuk dua sinar sekaligus atau dua beamnya sekaligus 25,7 watt. Jadi turunnya hanya di 1 watt ya untuk mini laser dari VL Pro tipe X1 GT, dan ini stabil powernya. Kita coba ukur temperatur panasnya. Oke, di sini untuk panasnya di atas 60 derajat Celcius ya, 64, 65. Kalau dibandingkan sama X1 Plus, itu kemarin saya dapat di 60 derajat Celcius ya. Tentu saja ini sedikit lebih panas karena powernya juga lebih tinggi. Sekitaran 2-3 watt lebih tinggi ya. Paling tinggi masih di 65 derajat Celcius ya. Di 65. Oke, antara 50 sampai 60 derajat Celcius untuk mini laser X1 GT dari VL Pro ini, dan itu tergolong cukup bagus penyerapan panasnya dengan power stabil di 27 watt dan body compact seperti ini. Tentu saja untuk penyerapan panasnya tergolong bagus di sini. Powernya stabil dan penyerapan panas juga tergolong cukup bagus di sini. Setelah saya hitung untuk power pada mini laser X1 GT dari VL Pro ini, powernya stabil, yang startnya 29 watt dan stabil yang angka 27 watt untuk satu mode atau satu warnanya. Turunnya cuma 1-2 watt, nggak sampai 2 watt sebenarnya, dan itu tergolong stabil ya untuk power pada mini laser ini. Penyerapan panas juga bagus di 65 derajat Celcius dengan power 27 watt stabilnya dan body compact seperti ini. Dan kalau dari build quality ini bisa kalian perhatikan, tentu saja bagus sih, nice. Terlihat kualitasnya premium dari potongan heatsink dan pengecatan, ini bisa kalian perhatikan. Ada logo VL Pro nya di sini dan ada logo X1 GT-nya. Nah, selanjutnya kita coba ukur lux pada mini laser ini dan coba kita lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya, kita coba lihat hasil dari mini laser VL Pro X1 GT-nya.
hasil dari mini laser X1 GT VL Pro nya seperti ini ya. Kalau untuk warnanya di sini warna kuningnya untuk low beam, high beamnya di sinar putih ya. Tapi kalian bisa pilih high beamnya di sinar kuning atau low beam di sinar putih, ataupun yang putih-putih. Terdapat pada varian lapak penjualannya. Kalau dari karakter cahayanya di sini bisa diperhatikan ya, dia sedikit lebih pipih ya untuk output karakternya. Tapi kalau untuk lebarnya sama seperti X1 Plus atau X1 biasa ya, dibanding sama X1 GT nih. Namun yang saya rasakan di sini outputnya bisa lebih tebal atau cahaya itu bisa lebih terang. Cut off-nya di sini lebih rapi ya dari X1 biasa ya. Cut off-nya lebih rapi dan di sinar putihnya juga demikian. Cut off-nya lebih rapi ya. Ada kantong Doraemonnya di sini ya. Di bagian atasnya dia flat tapi sedikit agak melengkung. Kita coba ukur luxnya seperti biasa, jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke mini laser ini. Dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama kita coba di sinar kuningnya. Oke, di sini yang saya rasakan kalau dibanding sama X1 biasa, di sini dia lebih rapi ya untuk outputnya. Cut off-nya lebih rapi atau potongan cahayanya. Kita coba ke bagian tepi-tepinya ya. Di sinar kuning bagian tepi-tepinya bisa mencapai 1000 lux ya. Dari 800 sampai di 1100. Untuk di bagian kantong Doraemonnya di sini 500 ya. Sini bagian bawahnya sekali. Titik fokusnya di 1700. Kalau yang X1 Plus yang 25 watt ya, itu saya hitung kemarin di 1300. Ini lebih tinggi di 1700 lux untuk pengukuran 5 meter ya. Pengukuran 5 meter di 1700 lux. Luar biasa. Jadi di sini sudah kelihatan peningkatan cahayanya dari yang X1 Plus ke X1 GT ini. Kita coba langsung ke pengukuran maksimalnya. Luar biasa ya, untuk sebuah mini laser di sinar kuningnya di 1700 ini sangat tinggi ya. Tentu saja dia lebih terang dari yang X1 Plus atau X1 biasa. Kalau dari powernya dia nggak jauh-jauh beda sekali ya, hanya di 2-3 watt lebih tinggi ya. Oke, ini mencapai di 1800 bagian sini yang lebih terang nih, padat. Maksimal yang saya dapatkan untuk mini laser X1 GT dari VL Pro ini ya, di mode low beam itu di 1857 lux. Luar biasa ya, hasil yang sangat memuaskan, jauh lebih tinggi dari yang S1 Plus atau X1 biasa yang di sinar kuningnya di 1300 kemarin saya dapat. Ini di 1800. Sekarang kita coba di sinar putihnya. Oke, sekarang kita coba lihat di sinar putihnya. Ini cut off nya rapi sih, nggak ada glare ke atas atau cahaya yang bocor ya. Ini bisa kalian perhatikan, cahaya yang bocor itu nggak ada ya. Rapi sekali untuk outputnya, nggak ada cahaya yang keluar. Kita coba ke bagian tepi-tepinya dulu ya. Oke, di sini lebih dari 1000 lux ya. Dari 1200 ke 1400 sampai 1500 lux. Untuk di bagian bawah kantong Doraemonnya 400 sampai 500 ke titik fokus 2300. Luar biasa, ini tinggi sekali ya, 2300 lux. Sangat jauh perbedaannya dari yang X1 biasa ya. Kita coba cari ke pengukuran maksimal. Maksimal yang saya dapatkan untuk mini laser X1 GT dari VL Pro ini di mode sinar kuning atau high beam ya. Di mode sinar putih ini yang saya dapat di 2357 lux. Luar biasa untuk hasilnya. Tentu saja ini sangat worth it ya. Yang harganya 575.000 untuk sepasang. Kalau kita banding sama X1 biasa itu harganya di 400 ribuan. Perbedaan harganya cuma di 100 sampai 200 ribuan. Nggak sampai 200 ribuan sih, tapi di sini untuk hasil terangnya cukup signifikan. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan.
Oke, hasil dari mini laser X1 GT VL Pro nya seperti ini. Luar biasa sih. Kalau saya perhatikan dia memang lebih terang dari X1 Plus atau X1 biasa ya. Kalau dari lebarnya terlihat masih sama, tinggi atasnya sedikit lebih pipih dia ya. Karakter cahayanya saya lebih suka ini sih, lebih rapi dan lebih tajam untuk cut off-nya. Di sinar kuningnya ini bisa kalian perhatikan, luar biasa ya. Padat dan terang sekali. Kalau ingin upgrade dari X1 Plus atau X1 biasa ke X1 GT ini cukup worth it sih menurut saya nih. Karena terangnya itu lumayan cukup jauh lah perbedaannya. Untuk sinar putihnya ini bisa kalian perhatikan sampai ke ujung jalan sana ya. Ini saya buat di 50 cm jarak dari tanah untuk tinggi mini lasernya. Kemudian di sinar kuningnya seperti ini. Sampai ke ujung jalan sana ya, sinar kuningnya. Luar biasa ya. Dia bisa dinyalakan dua mode sekaligus, sinar putih kuningnya seperti ini. Kalau kita nyalakan dua modenya, ya agak sedikit redup ya, tapi masih kelihatan terang atau tergolong terang lah. Seperti LED laser lainnya, kalau dinyalakan dua warna sekaligus pasti akan redup, tapi itu masih terlihat terang sih. Cut off-nya rapi ini. Dan kesimpulan saya untuk mini laser X1 GT dari VL Pro ini, jujur saja ini worth it ya. Dengan terang seperti ini akan sangat bagus. Cuma satu pitch ya, kalau dua pitch pasti bisa lebih terang dari ini. Kita coba lihat dan mendekat ke cahayanya. Bisa kalian perhatikan, cuma satu pitch ya. Powernya nggak tinggi-tinggi sekali ya, nggak sampai 30 watt, tapi hasil terangnya luar biasa ya. Cut off-nya rapi, dia nggak terlalu lebar-lebar sekali, tapi kalau kita sandingkan dua dan buat bisa lebih lebar lagi ya. Oke, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review mini laser X1 GT dari VL Pro nya ini ya, yang bisa kalian perhatikan hasilnya ini benar-benar worth it ya. Kalau kalian ingin menambah penerangan di kendaraan kalian dengan mini laser yang lebih compact dan lebih kecil ya, ini solusi yang bagus. Atau upgrade dari X1 Plus dan X1 biasa ke X1 GT, ini tergolong cukup worth it lah menurut saya. Harganya nggak terlalu jauh-jauh beda dengan X1 Plus di 100 sampai 200, nggak sampai 200 ribuan lah. Tapi kalau untuk terangnya dia cukup signifikan ya, dari X1 Plus ke X1 GT ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.